anak-anak, hari ini kita belajar tentang persamaan trigonometri. Ada 3 persamaan trigonometri, yaitu persamaan sin, cos, dan tangen. Kalau kosekan, sekan, dan kotangen tinggal kita rubah ke sin, cos, dan tangen. Oke, yang pertama, rumus persamaan trigonometri. Yang pertama, sin X sama dengan sin alfa. Kalau sin X sama dengan sin alfa, sin dan sin ini harus sama-sama sin dan sin ya. Jadi ini ada 2 persamaannya. Yang pertama, X sama dengan alfa tambah kelipatan 360 derajat. K itu kelipatan ya, jadi bisa 1, 2, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Yang kedua, X sama dengan 180 derajat kurang alfa tambah K kali 360 derajat. Kenapa 180 kurang alfa? Kalau 180 kurang alfa itu kan di kuadran 2. Sin positif di kuadran 1 dan di kuadran 2, 180 kurang alfa. Oke, yang berikut. Yang kedua, cos X sama dengan cos alfa. Kalau cos X sama dengan cos alfa, berarti ini yang pertama, X sama dengan alfa tambah kelipatan dari 360 derajat. Atau yang kedua, cos itu positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Jadi kalau di kuadran 4 itu kita tulis min alfa atau 360 kurang alfa. Jadi lebih bagus, lebih singkatnya kita pakai X sama dengan min alfa tambah K kali 360 derajat. Jadi 360 derajat kalau kita gunakan dalam radian yaitu 2pi. Yang ketiga, tangen. Tangen X sama dengan tangen alfa. Berarti itu hanya 1. Tangen itu positif di kuadran 1 dan kuadran 3. Kalau di kuadran 1 dan kuadran 3, berarti kalau misalkan ini gini ya. Ini alfa. Di kuadran 3 dia jadi gini ya, ini 180 tambah alfa. Nah ini kalau dari sini ke sini itu 180 derajat, jadi cukup ini 1 kali 180 derajat, ke sini kembali 2 kali 180 derajat, 3 kali 180 derajat, 4 kali 180 derajat, dan seterusnya. Jadi tangen itu cuma 1 ya. X sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat. Jadi ini harus diingat rumus-rumus persamaan trigonometri ya. Ini harus diingat ya. Nanti ibu hapus rumusnya karena papanya kecil. Kita lihat contoh ya. Contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan 1/2 akar 3. 1/2 akar 3 untuk X besar sama dengan 0, kecil sama dengan 360 derajat. Oke. Ini kalau kita mau pakai persamaan trigonometri, berarti ini harus sama-sama cos. Ini cos X, 1/2 akar 3 itu cos berapa? Gitu ya. Jadi di sini cos X sama dengan cos 1/2 akar 3 itu cos 30 derajat ya. 30
30 derajat. Nah, ini sudah sama-sama cos. Tadi yang ini X, ini alfa. Tadi rumus yang tadi cos X sama dengan cos alfa. Berarti rumus yang pertama, X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Ya, X tetap X, alfanya diganti dengan 30 derajat. Berarti X sama dengan 30 derajat tambah K kali 360 derajat. K itu kelipatan, tadi Ibu sudah bilang, K bisa ganti 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. K juga bisa diganti dengan min 1, min 2 dan seterusnya, asalkan dia memenuhi interval yang diminta. Ya, jadi kalau K Ibu ganti 0, berarti X sama dengan 0. K ganti 0 ya. 0 kali 360 kan 0. Berarti X sama dengan 30 tambah 0. Jadi di sini 30 derajat. Kalau K kita ganti 1, berarti 1 kali 360 ya. 360 tambah 30 sama dengan 390 derajat. Sudah lebih dari interval ini ya, yang diminta 0 sampai 360 derajat. Berarti ini tidak memenuhi. Ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Tadi persamaan trigonometri cos ya. Jadi X sama dengan min alfa tambah K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan min 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Sekarang kita ganti K dengan 0. Coba ya. K 0 berarti di sini X sama dengan 0 kali 360 0. 0 tambah min 30 berarti min 30 derajat. Tidak memenuhi ya. Karena min 30 itu lebih kecil dari 0. Ya, jadi sekarang kita ganti K dengan 1. 1 kali 360 itu 360. 360 tambah min 30 berarti X sama dengan 330 derajat. Kalau K kita ganti 2, X sudah lebih banyak ya. 2 kali 360 720. 720 kurang 30 itu sekitar 690, sudah lebih dari ini yang diminta ya. Nah, jadi sudah lebih. Himpunan penyelesaiannya, nah, kita lihat yang memenuhi saja 30, 330. Kita urutkan dari yang terkecil ya. Jadi 30 derajat, 330 derajat. Oke, perhatikan contoh nomor 2. Sin nomor 2 ya, sin nanti dikira sin 30 derajat tambah 2x sama dengan sin 4x kurang 10 derajat. Untuk x besar sama dengan 0, kecil sama dengan 360 derajat. Oke, kita lihat. Jawab ya. Kalau ini berarti ini kita tadi ini X, ini alfa ya. Jadi yang pertama X, kalau sin X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat ya. X kita ganti dengan 30 derajat tambah 2x, alfa kita ganti dengan 4x kurang 10 derajat tambah K kali 360 derajat ya. Kemudian X nya kita satukan di kiri, yang lainnya kita satukan di kanan. Berarti di sini 2x kurang 4x sama dengan min 30 derajat, yang ini min 10 derajat tambah K kali 360 derajat. 2x kurang 4x itu min 2x sama dengan
min 30 derajat kurang 10 derajat itu min 40 derajat. Tambah K kali 360 derajat. Jadi di sini dua ruas kita bagi dengan min 2. X sama dengan min 40 bagi min 2, 20 derajat. 360 bagi min 2 itu min 180 ya. Jadi min K kali 180 derajat. Sekarang kita ganti K dengan 0. Berarti ini X sama dengan 20 derajat. Kalau kita ganti K dengan 1 ya, kalau kita ganti K dengan 1 berarti di sini 1 kali 180, 20 kurang 180 itu negatif 160. Sedangkan batasannya di situ. Berarti K kita ganti dengan min 1 supaya positif di sini. Jadi X sama dengan min 1, min 1 jadi plus ya. Jadi 180 tambah 20 jadi 200 derajat ya. Kalau K kita ganti dengan min 2, min 2 berarti plus 2 kali 180 itu 360 tambah 20 itu X sama dengan 380 derajat. Ini tidak memenuhi ya, batasannya 0 sampai 360 derajat. Oke, yang kedua tentang sin tadi, sin X kurang sin alfa. Yang kedua itu X sama dengan 180 derajat kurang alfa tambah K kali 360 derajat ya. X nya kita ganti dengan 30 derajat tambah 2X, ini 180 derajat kurang alfanya kita ganti dengan 4X kurang 10 derajat tambah K kali 360 derajat. Jadi di sini sama seperti tadi, X nya kita satukan di kiri, 2X ini min 4X ya. Jadi tambah 4X, 180 kurang min jadi tambah ya. Jadi 180 tambah 10 190 derajat, ini min 30 derajat ke sini jadi min 30 derajat tambah K kali 360 derajat. 2X tambah 4X itu 6X. 190 kurang 30 itu 160 derajat tambah K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan 160. Kedua ruas kita bagi dengan 6. 160 bagi 6 kita tulis dulu, 160 per 6 tambah 360 bagi 6, 60 ya, K kali 60 derajat. Ini kita sederhanakan. Jadi di sini X sama dengan kita bagi 2, jadi 80 per 3 tambah K kali 60 derajat. Jadi di sini K kita ganti dengan 0. Ini X sama dengan 80 per 3. Kalau 360 di sini kalau di sini per 3 berarti 360 kali 3 itu sama dengan kita lihat ya, 360 kali 3 itu 0, 18, 1, 9, 10 ya, 1080. Jadi pembilangnya itu maksimalnya 1080 ya.
Jadi ini 80 per 3. K kita ganti 1. X sama dengan 1 kali 60, 60. 60 itu sama dengan 60 kali 3, jadi 180 ya. 180 per 3 tambah 80 per 3 ya. Jadi ini 160 itu sama dengan 180 per 3 kan. 180 per 3 tambah 80 per 3. Jadi 180 tambah 80 itu 260 per 3. Yang berikut K kita ganti 2. K sama dengan 2. X sama dengan 2 kali 60 itu 120 ya. 120 kali 3 itu 360. 360 tambah 80 itu sama dengan 440 per 3 ya. 440 per 3. K kita ganti 3. Coba anak-anak perhatikan. Ini 80, ini 260, berarti selisihnya 180 ya. Jadi 260 kurang 80 itu 180. Coba 260 tambah 180 itu 440. Jadi ini kita tambah-tambah 180. Jadi 440 tambah 180 itu K sama dengan 3, X sama dengan, coba 440 tambah 180 itu 620 ya. Ini 620 per 3. Kalau K kita ganti 4, X di sini 620 tambah 180 itu 800 ya. 800 per 3. Kalau K kita ganti 5, 800 tambah 180 980 per 3. Kalau K kita ganti 6, 980 tambah 180 itu pasti sudah lebih dari 1080. Jadi kita stop di sini. K sama dengan 980 bagi 3. X sama dengan 980 bagi 3. Jadi himpunan penyelesaiannya, urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Coba kamu lihat yang paling kecil di sini 80 per 3 ya. Oh, tidak, 20 ya. 20. Kalau 80 per 3 sudah 80. Oh ya, tidak. Jadi ini 80 per 3, terus 260 per 3, terus 440 per 3, 620 per 3, 600-an sudah lebih dari 200 ya. Jadi ini 200 dulu. Ini 200 dulu. Baru 620 per 3, kemudian 800 per 3, baru 980 per 3. Jadi kita harus cari semua nilai X yang memenuhi X lebih besar 0, lebih kecil 360. Gitu ya. Contoh 3.
Tentukan himpunan penyelesaian dari tangent 2x sama dengan min akar 3 untuk x besar sama dengan 0, kecil sama dengan 360 derajat. Oke, sekarang kita tentang tangent ya. Tangent 2x ini min akar 3, kita harus rubah dia ke tangent berapa ya. Min tangent itu negatif di kuadran 2 dan di kuadran 4 ya. Positifnya di kuadran 1 dan kuadran 3. Jadi negatifnya di kuadran 2 dan kuadran 4. Jadi bisa ambil di kuadran 2, bisa ambil di kuadran 4. Ibu ambil di kuadran 2, tangent berapa yang akar 3? Tangent 60 derajat. Berarti di kuadran 2 180 kurang 60 itu 120 derajat ya. Jadi di sini tangent 120 derajat. Jadi ini tangent 2x itu kita ambil x, ini alfa. Tangent x sama dengan tangent alfa itu hanya satu persamaannya saja ya. Kalau tangent x sama dengan alfa tambah k kelipatan dari 180 derajat ya. Sekarang x kita ganti dengan 2x, alfa kita ganti dengan 120 derajat tambah k kali 180 derajat. Jadi di sini x masing-masing kita bagi 2, 120 bagi 2 itu 60 tambah k 180 bagi 2 itu 90 ya. Sekarang kita ganti k nya ya. K kita ganti 0 dulu. X sama dengan 0 kali 90 itu 0 tambah 60 derajat. K kita ganti 1. X sama dengan 1 kali 90 tambah 60 itu sama dengan 150 derajat. K kita ganti 2, ini x 2 kali 90 180 tambah 60 itu 240 derajat. Kalau K kita ganti 3, x sama dengan 3 kali 90 itu 270 tambah 60 330 derajat ya. K kita ganti 4 kali 90 itu 360 tambah 60 sudah lebih dari 360 ya. Jadi tidak usah kita cari. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya 60 derajat, 150 derajat, 240 derajat, 330 derajat. Oke, contoh 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin 1/3x sama dengan cos x untuk x besar sama dengan 0, kecil sama dengan 2pi. Ya, ini sudutnya dengan menggunakan radian, pi dalam pi ya. Terus ini yang satu sin, yang satu cos. Sedangkan persamaan trigonometri yang ada itu sin, cos, tangen. Nah, sekarang kita lihat. Kita harus rubah cos ini ke dalam sin ya. Jadi di sini sin 1/3x cos rubah ke sin, seperti yang kelas 10 kamu sudah pelajari di sudut berelasi. Itu kalau cos mau rubah ke sin, cos x di kuadran 1 ya, rubah ke sin x, berarti cos x itu sama dengan sin 90 kurang x ya, 90 kurang x. Tapi di sini dalam bentuk pi, 90 itu sama dengan 1/2
pi ya. Jadi ini pi per 2 kurang x. Jadi ini sin sudah sama-sama sin. Jadi kita gunakan persamaan sin. Kalau ini alfa, bukan alfa, ini x, ini alfa ya. Sin x sama dengan sin alfa, berarti persamaannya yang pertama x sama dengan alfa tambah k kali 2pi. Harusnya biasanya 360, tapi karena dalam pi 360 kita rubah ke 2pi. Jadi di sini x itu 1/3 x, alfa itu pi per 2 kurang x, baru tambah k kali 2pi ya. X kita gabung ke kiri, 1/3 x tambah x sama dengan pi per 2 tambah k kali 2pi. 1/3 tambah 1, jadi 1/3 tambah 1 itu 3/3 ya. Ya 1/3 tambah 3/3, 4/3x sama dengan pi per 2 tambah k kali 2pi. Sekarang kita ganti, kita rubah dia ke x ya. Jadi ini x, masing-masing kita harus kali dengan kebalikan dari ini supaya jadi 1 kan. Jadi kita kalikan dengan 3/4. Jadi ini 3/4 kali pi per 2 tambah k kali 3/4 kali 2pi. Jadi di sini x sama dengan 3pi per 8 tambah ini 2 ya. Jadi k kali 3/2pi. Kalau k kita ganti 0, x di sini 0 kali 3/2pi 0. Jadi di sini 3pi per 8 ya. Kalau k kita ganti 1, x di sini 1, jadi 3/2pi. 3/2 itu sama dengan, supaya jadi penyebutnya 8, kita kali dengan 4 ya. Jadi 4 kali 3 12, 12/8 ya, 12/8 tambah 3/8. Jadi 15/8pi. Yang berikut, k kita ganti 2 ya, karena ini per 8 supaya sampai 2pi, berarti 8 itu jadi 16/8 ya. Kalau 2pi itu 16/8. 16/8 kan 2. Jadi kalau k kita ganti 2 pasti sudah lebih banyak ya. Ini sudah 3pi, 2 kali 3/2 3. Jadi ini 3pi tambah ini lebih banyak ya. Jadi ini x sudah tidak memenuhi lagi. Yang berikut, persamaan kedua, persamaan sin ya. X sama dengan 180. 180 itu berapa pi? Pi ya. 180 itu sama dengan pi. 180 kurang alfa. Kurang alfa tambah k kali 2pi ya. X di sini 1/3x. Pi kurang alfa di sini pi per 2 kurang x tambah k kali 2pi. Jadi kita lihat di sini 1/3x. Ini di sini min kali min plus x, pindah ke sini jadi min x. Terus ini 1 kurang 1/2pi. 1pi kurang 1/2pi berarti 2/2pi kurang 1/2pi, jadi
1/2 pi tambah K kali 2 pi. 2 pi ya. 1/3 X kurang 3/3. 1/3 kurang 3/3 itu min 2/3 X sama dengan 1/2 pi tambah K kali 2 pi. Ini masing-masing harus kita kalikan dari supaya jadi 1, kita kebalikan dari min 2/3. Jadi kebalikan dari min 2/3 ya min 3/2. Ini kali min 3/2 ini X, ini kali min 3/2, Ibu tulis saja ya, min 3/2 kali 1/2 pi K tambah K kali min 3/2 kali 2 pi. Jadi di sini X sama dengan min 3/4 pi. Ini jadi min K kali 3 pi ya. Sekarang kita ganti K dengan 0. Ini X sama dengan min 3/4 pi. Tidak memenuhi ya. Kalau K kita ganti 1. 1 di sini 1 kali 3, 3. Tapi min 3 kurang 3/4 lebih tidak memenuhi. Jadi ini Ibu ganti dengan min 1. Ya, min 1. Jadi ini min 1 plus 1. Jadi plus 1 kali 3 pi, 3 pi. 3 pi kurang 3/4 pi. 3 pi itu supaya penyebutnya 4/4 kita kali dengan 4 toh. Jadi ini min 12. Oh ya, min 1 ya. Ini jadi 3 pi, berarti ini jadi 12/4. 12/4 kurang 3/4 berapa? 12/4 kurang 3/4, jadi 9/4 pi. 9/4 pi ya. Kalau K kita ganti dengan min 2, K kali ganti min 2, ini jadi min 2 kali 3. Min 2 kali 3 min 6. Min 6, min 6 plus 6. 6 kurang 3/4 pasti sudah tidak memenuhi lagi ya. Ya, jadi cukup sampai K sama dengan min 1. Berarti himpunan penyelesaiannya, di sini ada 3/8 pi, 15/8 pi, dan 9/4 pi. Nah, kalau 9/4 kali 2 jadi 18/8 ya. 18/8 berarti ini yang paling besar. Jadi di sini 3 pi per 8, 15 pi per 8, dan 9 pi per 4. Ini himpunan penyelesaiannya. Oke, nomor 5. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 cos X kurang pi per 3 sama dengan akar 3. Untuk X besar sama dengan 0, kecil sama dengan 2 pi. Nah, ini 2 cos ya. Kita harus rubah dia cos sama dengan cos. Ya. Jadi kita rubah cos X sama dengan cos alfa gitu ya. Jadi di sini 2 cos itu kita rubah cos X kurang pi per 3. Ini masing-masing kita bagi 2 ya. Jadi ini sama dengan 1/2 akar 3. Dan 1/2 akar 3. Jadi di sini cos X kurang pi per 3, 1/2 akar 3 itu cos berapa? Cos 30 ya. Kalau 30
dalam bentuk pi itu pi per 6 ya, 180 bagi 6 30. Berarti di sini cos pi per 6. Ya, ini sudah cos sama dengan cos. Ini kita misalkan dengan x, ini kita misalkan dengan alfa. Kalau cos x sama dengan cos alfa, berarti persamaan trigonometrinya x sama dengan alfa tambah k kali 2pi, karena dalam bentuk pi ya. Jadi kalau soalnya dalam bentuk pi, jawabannya juga harus dalam bentuk pi. Jadi di sini x itu ini ya, x kurang pi per 3. Alfa itu yang ini ya, pi per 6. Pi per 6 tambah k kali 2pi. Jadi ini x sama dengan pi per 6, ini min, jadi tambah pi per 3 tambah k kali 2pi kali ya. Jadi x sama dengan, ini samakan penyebut dengan 6, 3 ini masing-masing kita kali 2, jadi ini jadi 2 per 6pi. 2 per 6 tambah 1 per 6 itu sama dengan 3 per 6pi tambah k kali 2pi. 3 per 6 disederhanakan jadi 1 per 2pi tambah k kali 2pi. Sekarang kita ganti k dengan 0, x sama dengan 1 per 2pi. Kalau k kita ganti 1 kali 2pi, 2pi tambah 1 per 2pi pasti sudah lebih dari 2pi. Jadi k cukup 0 ya. Yang berikut, yang persamaan kedua itu x sama dengan cos ya, min alfa tambah k kali 2pi. Berarti di sini x tadi yang ini x tambah x kurang pi per 3 sama dengan min alfa di sini pi per 6 tambah k kali 2pi. Ini x sama dengan ini min 3 min pi per 3 ke sini jadi pi per 3 kurang pi per 6 tambah k kali 2pi. Jadi di sini x sama dengan ini kita kali 2, jadi 2 per 6 ya. 2 per 6pi kurang 1 per 6pi itu sama dengan 1 per 6pi tambah k kali 2pi. Sekarang k kita ganti 0, x di sini ini 0 tambah 1 per 6pi sama dengan 1 per 6pi. Kalau kita k kita ganti 1 kali 2pi, 2pi tambah 1 per 6pi pasti sudah lebih dari 2pi. Jadi himpunan penyelesaiannya cukup yang dua ini ya, 1 per 2pi dan 1 per 6pi. Yang lebih kecil ya pasti 1 per 6pi. 1 per 6pi ini 1 per 2pi. Oke, contoh cukup sampai nomor 5. Nanti ya, pertemuan berikutnya nanti kita bahas contoh yang lain ya, contoh yang lain lagi. Setelah ini nanti ibu kasih tugas 5 nomor lewat tugas di Google Classroom. Silakan kamu kerjakan, itu soal pilihan ganda, kamu kerjakan di Google Form, tapi kamu harus kirim kertas cakarnya atau tulisannya itu cakar-cakarannya seperti ini di kolom komentar. Terima kasih.